Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardwining Astuti dari SMP Negeri 1 Jumo Temanggung, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, ketika pembelajaran yang diharapkan adalah hasil akhir itu mengharapkan nilai yang bagus. Kemudian, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Kemudian yang ketiga, memperlakukan semua siswa di kelas dengan perlakuan yang sama. Dan juga ketuntasan dalam memahami materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Setelah saya mempelajari modul, maka pemikiran atau perilaku saya di kelas menjadi berubah. Yang pertama yaitu bahwa pendidikan itu adalah menuntun, kemudian pendidik sebagai pamong, memperhatikan kodrat anak dan juga budi pekerti. Mengapa pendidikan dikatakan menuntun? Seorang pendidik yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan selalu menuntun, bukan menuntut pada murid-muridnya. Untuk dapat menuntun murid-murid, maka proses pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan menekankan pada pencapaian kesejahteraan siswa daripada mengejar target kurikulum. Sehingga perlu strategi atau teknik belajar yang interaktif dan menarik agar murid-murid mau memperhatikan dan aktif dalam proses pembelajaran. Namun yang paling penting adalah membuat murid bahagia saat belajar. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat membahagiakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pendidik sebagai pamong. Peran guru sebagai pamong difokuskan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik yang ada pada diri anak. Seorang pamong diharapkan mampu mengenali karakteristik peserta didik yang meliputi kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak, potensi anak sesuai dengan garis kodrat, kemampuan anak dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatan, serta dapat memfasilitasi kemampuan anak untuk mengolah hasil temuannya. Seorang pendidik juga harus memperhatikan kodrat anak. Pada dasarnya, semua anak adalah istimewa. Dalam memperlakukan anak, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak yang lahir pada zaman sekarang tidak dapat diperlakukan sama dengan anak yang lahir pada zaman dulu. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti. Sebagai seorang pendidik harus dapat memperbaiki diri agar dapat menjadi teladan bagi siswanya. Perilaku yang mencerminkan kebaikan hati, sopan santun, dan moral yang baik. Pendidikan budi pekerti adalah inti dari pendidikan yang sejati. Pendidik harus mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk jasmani, rohani, akal, dan juga budi pekerti. Pendidikan budi pekerti tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Untuk selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran dalam kelas atau sekolah yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melaksanakan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif agar dapat mengidentifikasi karakteristik siswa, latar belakang, kebiasaan, minat, bakat, serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajarnya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minatnya. 4. Lebih menekankan pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan pembiasaan dengan menanamkan nilai budi pekerti.
Demikian refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.